Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang sejarah, pemikiran, dan praktek politik Islam di Indonesia. Nah, untuk membahas tema ini, tentu saja kita tidak bisa meninggalkan aspek historis atau pendekatan sejarah dalam memahami dinamika pemikiran dan praktek politik Islam di Indonesia. Kalau kita baca jauh ke belakang, tentu saja pemikiran dan praktek politik Islam di Indonesia telah ada sebelum masa penjajahan. Jadi kalau kita berbicara tentang masa penjajahan, maka itu dimulai dengan kedatangan Belanda ke Indonesia. Nah, secara umum kedatangan Belanda ke Indonesia itu di tengah situasi ketika Indonesia yang pada saat itu bernama Nusantara terbagi ke dalam unit-unit politik yang bernama Kesultanan. Dan sebelum menjelma menjadi Kesultanan, sudah ada unit-unit politik yang bernama Kerajaan. Perbedaan antara Kesultanan dan Kerajaan adalah bahwa dalam sistem yang bernama Kerajaan itu yang berlaku adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip Hinduisme dan Buddhisme dalam pemerintahan. Sementara dalam Kesultanan yang berlaku adalah prinsip-prinsip Islam. Maka dengan mengatakan ini, kita bisa menengarai atau bisa mengidentifikasi bahwa sejarah pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia sebenarnya dengan sendirinya sudah ada sejak zaman Kesultanan, yaitu zaman pra-penjajahan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana politik Islam memainkan peran cukup penting dalam membangun kesadaran nasionalisme atau kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih terbagi ke dalam unit-unit politik yang sangat spesifik tadi itu. Maka lahirnya cita-cita kemerdekaan Indonesia, kemudian penyatuan aneka unit politik tadi menjadi satu negara yang bernama Indonesia. Saya kira itu tidak bisa dilepaskan dari sistem atau tidak bisa dilepaskan dari pemikiran dan aspirasi politik Islam yang telah terbangun sangat lama itu. Nah, kita dalam kesempatan hari ini akan lebih banyak bicara tentang sejarah politik Islam dalam konteks pasca penjajahan, ya. Jadi meskipun kita tahu bahwa jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia sudah ada sistem politik Islam melalui Kesultanan tadi itu, saya kira yang lebih menarik atau bukan lebih menarik, tapi pada hari ini kita akan fokus pada pembahasan tentang sejarah politik Islam, baik itu dalam bentuk pemikiran maupun praktik di zaman pasca kemerdekaan. Nah, teman-teman sekalian, meskipun demikian, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari masa lalu, dalam arti persentuhan atau persambungan dengan gagasan pada masa-masa sebelumnya juga sangat penting. Nah, kita lihat bagaimana politik Islam atau Islam pada umumnya pada zaman Orde Lama. Saya kira satu hal yang perlu kita bicarakan sebagai sebuah konsep atau sebagai sebuah fakta sejarah adalah bahwa ada 3 paradigma yang sering saya jelaskan dulu itu, dan 3 paradigma tentang hubungan antara agama dan negara ini lalu menjadi titik mula bagi kita untuk membicarakan lebih jauh tentang praktik dan pemikiran politik di Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Yang pertama adalah yang disebut dengan paradigma atau teori integralisme yang memandang negara dan agama itu atau Islam khususnya adalah satu.
Kemudian teori yang kedua disebut dengan mutualisme, yaitu satu pandangan bahwa negara dan agama bisa berdampingan dengan mengambil perannya masing-masing. Lalu yang ketiga disebut dengan sekularisme, bahwa agama dan negara memiliki perannya sendiri-sendiri dan tidak boleh dicampur adukan. Nah, dalam konteks ini, maka di dalam diri umat Islam menjelang dan pada masa kemerdekaan awal, saya kira perdebatan tentang bentuk negara dan tarik-menarik antara tiga paradigma itu dengan jelas bisa kita lihat. Segera setelah Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta, tentu sebuah pertanyaan yang menarik untuk dibicarakan dalam konteks sejarah itu adalah, lalu Indonesia ini akan mengambil bentuk apa sebagai bentuk negara? Kemudian terjadi perdebatan yang cukup panjang di antara para pendiri negara Indonesia. Sebagian mengatakan bahwa negara ini harus berbentuk negara Islam. Nah, dari penjelasan sejarah, mereka-mereka yang menginginkan Islam Indonesia itu sebagai negara Islam, berarti itu adalah perwujudan dari paradigma pertama, yaitu paradigma integralisme, bahwa Islam dan negara itu adalah satu, dan karena satu itu lalu negara ini harus bernama negara Islam. Tapi yang pendapat lainnya mengatakan bahwa tidak harus menjadi negara Islam, oleh karena Indonesia ini adalah sebuah negara bangsa yang di dalamnya terdapat aneka keragaman yang luar biasa banyak. Aneka keragaman itu menyangkut identitas budaya atau latar belakang kebudayaan, latar belakang kesukuan, identitas bahasa, dan seterusnya yang tidak bisa dipandang remeh. Sehingga terhadap pandangan yang pertama tadi itu muncul sanggahan atau muncul usulan supaya Indonesia tidak menjadi negara Islam tapi menjadi negara kesatuan. Nah, negara kesatuan itu maknanya adalah itu tadi, bahwa keragaman yang ada di dalam Indonesia sebagai sebuah negara itu tidak boleh dinafikan begitu saja. Memang lalu muncul pandangan-pandangan yang saling menguatkan dan saling argumentasi untuk saling menguatkan pandangan masing-masing. Misalnya terhadap pandangan yang menyatakan bahwa sebaiknya Indonesia itu menjadi negara kesatuan oleh karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kelompok-kelompok identitas tadi itu, maka pengusung gagasan supaya Indonesia menjadi negara Islam itu menyebutkan atau menyatakan bahwa apakah lalu ketika Islam menjadi kekuatan atau menjadi dasar negara, lalu perbedaan-perbedaan itu dihilangkan. Itu adalah salah satu perdebatan yang muncul. Maka pada masa awal kemerdekaan itu, sejarah perumusan Pancasila, saya kira teman-teman juga mengikuti tentang hal ini. Sejarah perumusan Pancasila menjadi salah satu tonggak sejarah yang menceritakan kepada kita tentang adanya perdebatan menyangkut paradigma negara Indonesia, atau juga berkaitan dengan paradigma penyatuan agama dan negara. Maka pandangan yang menginginkan supaya Indonesia itu menjadi negara Islam sama kuatnya dengan pandangan yang menginginkan agar negara Indonesia itu menjadi negara kesatuan. Tetapi dalam hal yang ketiga, yaitu negara sekuler, dalam arti hubungan antara agama dan negara itu adalah bersifat independen. Agama itu ngurusi dirinya sendiri atau mengurus wilayah kerjanya sendiri, sementara negara juga mengurus wilayah kerjanya sendiri. Itu hampir tidak berlaku di Indonesia. Oleh karena dalam banyak kesempatan, baik itu kesempatan-kesempatan ilmiah yang bersifat sumber-sumber tertulis
maupun sumber-sumber penuturan, banyak sekali kita mendengarkan ungkapan dari para tokoh pendiri negara Indonesia itu bahwa Indonesia itu bukan negara agama dan sekaligus bukan negara sekuler. Nah, ini sebenarnya menarik sekali karena bagi sebagian orang di banyak tempat bukan negara agama dan bukan negara sekuler itu mengandung ambiguitas yang luar biasa. Tapi nanti akan kita bahas berkaitan dengan pemikiran politik Islam di Indonesia ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah dari 3 paradigma tadi itu ada kelompok-kelompok yang menginginkan supaya paradigma integralisme agama dan negara itu menjadi ciri atau menjadi bagian dari praktek politik di Indonesia, khususnya agama dalam hal ini adalah Islam. Kemudian terjadi penyanggahan oleh paradigma mutualisme tadi itu. Mutualisme dalam arti bahwa agama dan negara bisa memainkan perannya masing-masing dan tanpa harus menjadi negara Islam, maka negara ini juga bisa jalankan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Di samping itu, paradigma mutualisme dalam konteks sejarah politik Islam di Indonesia ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang bersifat multikultur, memiliki aneka ragam keragaman identitas dari berbagai latar belakang, sehingga kalau negara ini didasarkan pada satu agama tertentu, maka kemungkinan perpecahan sangat besar. Sementara terhadap pandangan yang seperti itu, pengusung gagasan integralisme memberikan jawaban bahwa apakah itu lalu berarti bahwa Islam akan menjadi ancaman bagi perbedaan atau Islam akan menjadi ancaman bagi keragaman masyarakat Indonesia. Tapi tentu saja level perdebatannya tidak hanya berhenti di situ, tapi yang lebih fundamental adalah bahwa Indonesia ini sebuah negara yang berdiri di atas kesepakatan tentang di atas kebinekaan tadi itu. Kebinekaan kultur, bahasa, suku dan seterusnya itu, sehingga pada akhirnya melalui lobby-lobby politik yang cukup panjang disepakatilah bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan menjadikan agama-agama tertentu menjadi agama yang secara resmi diakui di Indonesia. Nah, kecuali teori yang ketiga tadi, yaitu sekularisme, itu tidak kita temukan dalam arti agama dan negara terpisah secara mutlak. Nah, inilah teman-teman sekalian, kalau kita lihat bagaimana sejarah awal tentang pergulatan Islam dan politik di Indonesia pada zaman awal-awal kemerdekaan, sehingga Pancasila kemudian dirumuskan dengan sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu, yang kalau kita ikuti sejarah perdebatannya tadi itu, ada tokoh-tokoh yang keberatan dengan Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa itu, karena yang diinginkan adalah supaya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi seperti yang tertulis di dalam Piagam Jakarta itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang itu berarti sekali lagi settingnya negara Indonesia adalah negara Islam. Nah, tapi kemudian menjadi negara Pancasila, yang itu salah satu tokoh yang berhasil melakukan lobby terhadap kekuatan atau terhadap kelompok yang menginginkan supaya menggunakan sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya tadi itu, tidak lain adalah Mr. Kasman Singodimedjo. Salah satu yang keberatan dengan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa atau penggantian Pancasila bukan dengan teks Piagam Jakarta itu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Terhadap kenyataan itu, kemudian
Mr. Kasman Singodemejo melakukan lobby, lalu dia bertanya kepada Ki Bagus Hadikusumo, apakah sekiranya kalau sila pertama itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, lalu itu berarti Indonesia ini bukan negara yang berdasarkan agama. Atau dengan kata lain, apakah dengan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu aspek keagamaan tidak terpenuhi atau tidak terakomodasi dalam politik Indonesia. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo menyatakan bahwa ya kalau ketuhanan yang Maha Esa ya berarti itu ada unsur agama di situ. Nah, terhadap jawaban itu kemudian Mr. Kasman Singodemejo, kalau begitu lalu apa yang memberatkan Ki Bagus untuk menyetujui negara kita ini berdasar Pancasila, dan Pancasila sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi ini teman-teman sekalian ya, bagaimana perdebatan di kalangan umat Islam dan artinya politik Islam dan kebangsaan itu berlaku pada zaman-zaman yang sangat lama. Nah, pada zaman Orde Lama ini menarik karena Orde Lama di bawah Soekarno itu mengenal beberapa era. Jadi ada yang disebut dengan era demokrasi liberal, kemudian ada demokrasi terpimpin. Nah, dalam hal itu maka kita bisa melihat bagaimana dalam aneka era tersebut politik Islam memainkan peranan. Nah, teman-teman sekalian, berakhirnya era demokrasi liberal yaitu ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959, itu lalu digantikan ya. Jadi demokrasi liberal berhenti dengan adanya dekret presiden 1959. Kemudian diperkenalkanlah sistem baru yang bernama sistem demokrasi terpimpin. Nah, lalu kita bertanya, kenapa Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisikan tentang berakhirnya demokrasi liberal dan mengganti demokrasi liberal itu dengan demokrasi terpimpin? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah anjuran presiden dan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 22 Juni 1959 itu tidak memperoleh jawaban dari konstituante. Jadi kita tahu bahwa pada zaman awal-awal kemerdekaan tentu banyak sekali perdebatan menyangkut dasar negara, konstitusi dan seterusnya. Maka mungkin pada zaman itu terjadi perdebatan menyangkut undang-undang atau konstitusi, sehingga ada yang menginginkan tetap berpijak kepada Undang-Undang Dasar 1945, mungkin juga ada yang menginginkan Undang-Undang Dasar pengganti dan seterusnya. Maka Presiden menginginkan supaya bangsa Indonesia, negara Indonesia kembali kepada Undang-Undang 45, tapi tidak memperoleh jawaban dari konstituante. Jadi majelis konstituante tidak memberikan jawaban. Yang kedua, sebagian besar anggota konstituante menyatakan walk out dari sidang, sehingga tugas mereka tidak terselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah keadaan demikian ini menimbulkan bahaya bagi tata negara, bagi sistem ketatanegaraan dan keselamatan negara Indonesia. Oleh karena hal tersebut, ada 3 hal itu tadi, Soekarno dan pemerintahannya mengklaim perlunya dikeluarkan dekret presiden yang isinya adalah menetapkan pembubaran konstituante, kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, era ini
dianggap sebagai masa-masa yang sulit bagi partai-partai Islam. Jadi tentu saja kita mengetahui bahwa begitu Orde Lama, Soekarno menjadi pemimpin, dan kepemimpinan itu dalam sejarah politik kita disebut dengan Orde Lama, muncul partai-partai yang sangat banyak, tak terkecuali partai Islam. Nah, munculnya dekret presiden itu pada tahun 1959 dianggap sebagai sebagai hal yang tidak mendukung, yang menjadikan partai-partai Islam berada pada masa sulit. Karena setelah mengeluarkan dekret itu, Soekarno lalu melakukan pembubaran secara paksa Partai Masyumi. Jadi Masyumi itu adalah Majelis Syuro Ulama Indonesia. Itu sebuah partai Islam yang di dalamnya tergabung Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian belakangan mengalami dinamikanya sendiri. Lalu ada partai-partai Islam lain, termasuk PNU dan seterusnya. Tapi pada tahun 1960 Soekarno melakukan pembubaran terhadap Masyumi. Yang kalau kita membaca sejarah pembubaran Masyumi itu, maka ada hal yang sangat tragis di situ, yaitu berkaitan dengan bahwa beberapa buku tentang sejarah pembubaran sejarah Masyumi mengatakan bahwa Masyumi sebenarnya tidak dibubarkan, tapi lebih sakit dari itu, yaitu membubarkan diri. Karena apa? Karena Soekarno menganggap karena kalau tidak membubarkan diri, maka Masyumi akan dianggap sebagai organisasi terlarang, dan kalau organisasi terlarang itu maka akibatnya lebih label atau akibat hukumnya mungkin lebih jauh. Sehingga dalam buku sejarah Masyumi yang pernah saya baca, di situ diceritakan bahwa yang menyakitkan berkaitan dengan Masyumi itu adalah bukan hanya dibubarkan, tapi diminta untuk membubarkan diri sebelum nanti dicap sebagai organisasi terlarang. Nah, maka pemberlakuan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno ini lalu mendapat tanggapan yang tidak tunggal ya, dari berbagai kalangan partai Islam. Lalu kalau kita mengikuti pembagian yang dilakukan oleh Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif almarhum, yang kita kenal dengan panggilan Buya Syafi'i, Buya Syafi'i membagi era demokrasi terpimpin ini menjadi beberapa periode, yaitu periode kristalisasi, yaitu pada saat dikeluarkannya dekret itu dari 1959 sampai Desember 1960. Kemudian yang kedua adalah periode kolaborasi yang diakhiri sampai dengan pecahnya pemberontakan PKI. Nah, periode kristalisasi ditandai dengan pemilihan kawan dan lawan, pendukung dan oposisi terhadap kebijakan Soekarno. Jadi Soekarno melakukan identifikasi terhadap kebijakan demokrasi terpimpin itu, maka dalam bahasa yang lain barangkali kristalisasi itu adalah konsolidasi kekuasaan atau konsolidasi kekuatan ya. Karena salah satu hal menurut Buya Syafi'i yang dilakukan oleh Soekarno pada era itu adalah melakukan identifikasi siapa kawan, siapa lawan, siapa pendukung, siapa penentang terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Soekarno. Sementara periode kolaborasi sebaliknya justru ditandai dengan kerjasama partai-partai Islam yang ikut bersama demokrasi terpimpin, termasuk di dalamnya adalah komunis yang merupakan salah satu penyangga dari demokrasi terpimpin. Nah, kalau kita bicara tentang hal ini, maka kita lihat bahwa demokrasi terpimpin Soekarno itu seperti tidak memberikan peluang perbedaan pendapat dalam menghadapi isu-isu politik penting. Dalam buku yang lain tentang sejarah
demokrasi terpimpin, itu Buya Syafi'i juga mengatakan bahwa demokrasi itu seperti jubah yang boleh dikenakan oleh siapa saja, tapi bisa saja makna mengenakan jubah itu berbeda-beda. Artinya begini, dalam konteks Indonesia zaman Orde Lama ada demokrasi liberal, kemudian setelah itu Soekarno menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Menurut Buya Syafi'i, demokrasi terpimpin itu berjubah demokrasi, tetapi sebenarnya dalam konteks yang lain justru merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Sementara pada zaman Orde Lama, Orde Baru maksud saya, ada yang disebut dengan demokrasi Pancasila, tapi sebenarnya juga sama dengan sama dengan pengkhianatan terhadap Pancasila. Jadi ini yang terjadi pada zaman Orde Lama, yaitu ditandai dengan adanya kristalisasi kemudian kolaborasi. Nah, demokrasi terpimpin kemudian ditafsirkan oleh sebagian pemimpin Muslim sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip perjuangan dalam Islam. Tapi pemimpin Muslim yang turut dalam sistem tersebut berpendapat bahwa partisipasi kelompok-kelompok Islam hanyalah satu sikap realistis dan pragmatis untuk menghadapi sistem otoriter. Nah, jadi itu tadi. Kemudian tadi kita bicara tentang Masyumi. Pada saat itu Partai Masyumi dipaksa membubarkan diri karena dianggap oposisi dan menentang revolusi. Nah, itulah sebabnya gitu ya. Sementara yang kita misalnya dalam sejarah politik Islam di Indonesia, barangkali yang banyak kita dengar adalah pembubaran Masyumi, tapi lebih tepatnya adalah Masyumi dipaksa untuk membubarkan diri. Dalam hal ini Pak Prawoto, Ketua Masyumi, terakhir menyatakan dalam sebuah buku bahwa pembubaran Masyumi oleh Soekarno yang sebenarnya tadi itu adalah diminta untuk membubarkan diri tadi itu bisa diibaratkan sebagai hukuman gantung kepada seseorang. Jadi seseorang melanggar hukum misalnya, kemudian dikenai hukuman gantung, tapi hukuman gantung itu bukan dilakukan oleh penegak hukum, melainkan kamu harus menggantung dirimu sendiri. Nah, ini ibarat yang disampaikan oleh Pak Prawoto berkaitan dengan tuntutan membubarkan diri Masyumi oleh Soekarno itu. Nah, sementara kalau kita lihat ya, Masyumi sesungguhnya adalah ujung tombak penegak demokrasi yang hendak dikubur oleh Soekarno melalui demokrasi terpimpin. Sehingga tokoh-tokoh Masyumi seperti Muhammad Nasir, kemudian juga Hamka, Burhanuddin Harahap, Muhammad Yunan Nasution, Prawoto tadi saya kutip, Prawoto Mangkusasmito, Isa Ansori, dan Safruddin Prawiranegara itu mendekam atau dipenjara tanpa proses hukum yang wajar yang diakibatkan oleh perlawanan terhadap Soekarno. Seperti juga yang kita lihat berkaitan dengan Buya Hamka. Buya Hamka dipenjara pada masa Soekarno tanpa alasan yang jelas, tapi tentu saja salah satu alasan yang bisa kita lihat dengan melihat perkembangan sejarah ini adalah oleh karena Buya Hamka merupakan aktivis Masyumi. Nah, meskipun ya kemudian Soekarno juga tetap menaruh rasa hormat kepada Buya Hamka, karena dalam berbagai buku sejarah kita mendengar meskipun Soekarno memenjarakan Hamka, tapi dia mengatakan nanti kalau aku meninggal maka tolong yang menjadi imam sholat jenazahku adalah Hamka, dan itu betul-betul terjadi. Nah,
ini berkaitan dengan Masyumi ya. Jadi Masyumi sendiri kalau kita perhatikan itu adalah partai politik Islam modernis yang memiliki pemikiran politik dan mekanisme organisasi yang teratur dan modern. Kemudian yang menarik lagi adalah Masyumi tidak terlalu terikat pada doktrin-doktrin politik Sunni yang sering akomodatif terhadap penguasa. Nah, jadi ini ada pandangan ya, pandangan yang menyatakan bahwa Sunni itu memiliki doktrin politik yang akomodatif terhadap penguasa. Nah, sementara meskipun menganut mazhab Sunni, ternyata doktrin politik Sunni berkaitan dengan hubungan antara partai politik dengan penguasa itu tidak begitu diikuti oleh Masyumi. Dalam arti Masyumi tidak terlalu memandang penting menjadi bagian akomodatif dengan penguasa. Nah, karena itu bagi Masyumi ya tidak ada konsep kepatuhan terhadap penguasa jika penguasa itu bersifat mengembangkan sikap yang despotik, otoriter, kemudian juga tidak demokratis, kira-kira begitu. Dan ini didasarkan kepada pemikiran tokoh-tokoh Sunni yang lain. Jadi meskipun secara umum di dalam doktrin politik Sunni itu harus akomodatif terhadap penguasa, tetapi di sisi lain ada pemikir-pemikir dari kalangan Sunni zaman klasik seperti Al-Mawardi atau Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa tidak ada kewajiban untuk mematuhi penguasa manakala penguasa itu bersifat despotik, otoriter, dan tidak memberi ruang bagi akomodasi terhadap umat Islam atau tidak membuka ruang demokratis bagi yang dipimpin. Nah, gitu. Karena itu bagi Masyumi etika politik dan penegakan cita-cita demokrasi adalah cermin dari cita-cita politik Islam. Nah, ini nanti kita bahas di lain waktu kalau kita bicara tentang Islam dan demokrasi. Karena secara umum kalau kita berbicara tentang sistem pemerintahan apakah demokrasi atau yang lain, maka ada 3 paradigma. Yang pertama itu demokrasi sebagai sebuah paradigma umum yang berkembang di dalam teori politik Islam, teori politik secara umum, tapi kemudian muncul pandangan atau perdebatan apakah demokrasi itu sejalan dengan Islam, lalu muncul pandangan penyokong gagasan demokrasi dari umat Islam. Maka Islam dan demokrasi itu sesuatu yang bisa disatukan atau disandingkan. Islam is suitable dengan demokrasi atau Islam is compatible with democracy. Tapi lalu ada yang memandang no, Islam itu tidak menganut sistem demokrasi, tapi sistem pemerintahan dalam Islam itu disebut dengan teokrasi. Teokrasi itu maknanya pemerintahan dari Tuhan, oleh Tuhan, yang didelegasikan kepada manusia dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi yang ketiga kemudian adalah sintesis antara demokrasi yang dianggap dari luar Islam itu dengan teokrasi yang juga terlalu ekstrim dan abstrak, maka muncullah yang disebut dengan teodemokrasi. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah bagi Masyumi etika politik dan penegakan cita-cita demokrasi adalah cermin dari cita-cita politik Islam. Maka dengan melihat ini, ya, melihat pandangan Masyumi terhadap demokrasi ini, kita bisa mengatakan di antara pandangan tadi itu berarti Masyumi termasuk kelompok atau partai politik Islam atau kekuatan Islam yang mengakui kompatibilitas atau keterhubungan atau kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Nah, itu tentu saja akan kita bahas di sesi yang khusus membahas sistem itu. Nah, kemudian selain Masyumi ada partai lain yaitu Partai Nahdlatul Ulama.
Nah, Partai NU. Nah, ini kita lihat Partai NU ini sebaliknya, ya. Partai NU bersikap akomodatif, menyesuaikan diri dengan demokrasi terpimpin yang dicanangkan oleh Soekarno itu. Maka mereka mengambil sikap akomodatif dan berdampingan dengan Soekarno, bertahan dalam sistem demokrasi terpimpin Soekarno itu. Nah, kalau kita lihat pada zaman Orde Lama, maka kita harus mengetahui bahwa NU adalah partai yang paling besar di antara partai-partai Islam yang lain, gitu. Karena dianggap sebagai pendukung utama gagasan Soekarno tentang demokrasi terpimpin tadi itu, maka ada yang menyebut bahwa NU berada dalam sistem iklim politik yang diciptakan oleh Soekarno, termasuk di dalam sistem Nasakom itu. Nah, ada banyak pendapat tentang ini ya, tapi secara umum bisa dikatakan begitu. Termasuk di dalam hal ini adalah akomodasi Partai NU terhadap demokrasi terpimpin Soekarno itu ditandai dengan adanya tokoh-tokoh NU yang ambil bagian dalam demokrasi terpimpin Soekarno. Misalnya kita bisa mengambil beberapa nama, misalnya adalah Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Haji Ahmad Saihu, Kiai Haji Ahmad Saifuddin Zuhri, yang kemudian juga belakangan anaknya menjadi Menteri Agama pada kabinet Jokowi yang pertama, yaitu Lukman Hakim Saifuddin. Nah, itu. Kemudian beberapa tokoh yang lain. Nah, tetapi kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya tidak semua tokoh politik NU mendukung kebijakan demokrasi terpimpin. Tidak-tidaknya kita bisa melihat dua nama dari kalangan tokoh NU yang tidak menyetujui dengan pemberlakuan demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Di antaranya ada Imron Rosadi dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Ini di antara dua tokoh NU yang menentang keras gagasan demokrasi terpimpin. Tapi menurut catatan Buya Syafi'i Ma'arif dalam Islam dan Politik di Indonesia, beliau menyebut di dalam buku itu bahwa dua tokoh NU yang menentang gagasan demokrasi terpimpin itu kalah suara mayoritas dengan tokoh NU lainnya, sehingga mereka suara mereka tidak terakomodasi. Bahkan Imron Rosadi juga pada akhirnya dipenjara oleh rezim Orde Lama. Nah, gitu. Dalam hal ini kita bisa melihat Kiai Idam Khalid misalnya, kelompok-kelompok NU yang setuju dengan demokrasi terpimpin itu adalah antaranya Kiai Haji Idam Khalid. Beliau menyebutkan bahwa masuk dalam sistem demokrasi terpimpin adalah sesuai dengan hukum Allah. Nah, jadi ini kalau kita bicara tentang bagaimana sistem pemikiran dan sistem politik Islam terjadi pada masa itu. Sementara Kiai Haji Ahmad Saihu berpendapat bahwa masuk dalam sistem demokrasi terpimpin itu merupakan ijtihad politik pihak pesantren. Nah, jadi kalau kita sekarang ini melihat aneka ragam suara yang berbeda-beda berkaitan dengan ekspresi atau implementasi politik Islam di Indonesia, saya kira gambaran-gambaran pada zaman ini itu memiliki presidennya yang sangat banyak, atau minimal punya presidennya dalam sejarah politik Islam di masa lalu. Sementara yang lain misalnya Kiai Haji Saifuddin Zuhri pernah menjadi Menteri Agama pada masa demokrasi terpimpin Soekarno itu. Nah, selain melakukan justifikasi, melakukan legitimasi terhadap
kebijakan demokrasi terpimpin Orde Lama di bawah Soekarno itu, NU juga menggunakan kaidah-kaidah dalam hukum Islam atau disebut dengan usul fikih untuk mendukung pilihan menjadi bagian dari demokrasi terpimpin ala Soekarno itu. Di antara yang digunakan itu adalah mala yudraku kulluh la yudraku ba'du. Jadi sesuatu yang tidak bisa diraih secara tuntas total 100% itu jangan ditinggalkan gitu. Artinya kalau kita tidak bisa memperolehnya 100%, ya yang sebagian itu juga jangan ditinggalkan. Nah, gitu. Maka bagi NU masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin itu lebih baik dan akan lebih mudah mewarnainya daripada berada di luar sistem. Nanti pada zaman era reformasi kita juga bisa melihat perdebatan tentang apakah partai Islam itu harus masuk ke dalam sistem atau cukup berada di luar. Apakah di dalam itu bisa mewarnai, dan apakah kalau di luar itu bisa memberikan alternatif, dan seterusnya itu nanti juga terjadi pada zaman Orde Baru maupun pada era reformasi. Namun demikian, antara NU dan Soekarno sebenarnya sudah terjalin hubungan yang sangat baik. Antara keduanya seakan-akan saling membutuhkan. Bahkan NU bersama dengan partai-partai Islam yang lainnya yang mendukung demokrasi terpimpin, serta pendukung Soekarno dari pihak nasionalis dan komunis itu sudah terjalin hubungan yang sangat baik. Pada sidang MPRS 18 Mei 1963, kemudian Soekarno mengangkat dirinya sendiri, bukan begitu, tapi pada ini kita bicara tentang defisit demokrasi terpimpin ya. Kritik terhadap demokrasi terpimpin itu berkaitan dengan absolutisme kekuasaan gitu. Nah, itu terbukti pada sidang MPRS 18 Mei 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Nah, tentu saja ini tidak hanya secara universal atau secara umum bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi tentang kepemimpinan, tapi secara khusus ini berkaitan mengandung penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, gitu. Nah, ini dinamika yang sangat menarik berkaitan dengan demokrasi terpimpin dan partai Islam, terutama beda sikap atau beda pilihan politik yang diambil oleh Partai Masyumi dengan Partai Nahdlatul Ulama. Nah, dalam hal ini perbedaan antara Partai NU dengan Partai Masyumi adalah NU menggunakan paradigma politik Sunni yang itu tadi, bahwa akomodatif terhadap kekuasaan itu diperlukan. Ahmad Saihu misalnya menggunakan 3 rasionalitas atau 3 alasan rasional untuk mendukung pilihan politik NU menjadi bagian dari demokrasi terpimpin itu. Yang pertama adalah pertimbangan politik. Pertimbangan politik itu maknanya adalah bagi NU jasa Soekarno itu sangat besar dalam membangun dan menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga terhadap prestasi ini sudah selayaknya Soekarno memperoleh kehormatan yang tinggi. Kemudian alasan kedua yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Saihu adalah pertimbangan revolusioner. Jadi pertama tadi adalah pertimbangan politik, yang kedua adalah pertimbangan revolusioner. Maknanya adalah Kiai Saihu membandingkan peran Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW
yang telah memimpin revolusi di Jazirah Arabia, seperti dikutip oleh Profesor atau Buya Syafi'i Ma'arif, Syekhul menyatakan sebagaimana dengan Nabi Muhammad SAW 13 abad yang lalu dalam memimpin revolusi bangsa-bangsa Arab yang dahulunya bodoh itu mengalami rintangan-rintangan dan bahaya-bahaya yang ditujukan kepada diri beliau sendiri dan umat serta ajaran-ajarannya, begitu pula kini dalam saat-saat di mana bangsa Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno sedang menyelesaikan revolusinya. Saya kira ini sebuah konteks yang menarik. Artinya peran revolusi yang dimaksudkan oleh Kiai Syekhul di sini adalah bahwa Nabi Muhammad melakukan revolusi terhadap masyarakat Arab. Sementara dalam hal ini revolusi di Hindia Belanda yang kemudian bernama Indonesia itu dijalankan oleh Presiden Soekarno. Ya, itu sebenarnya sebuah perbandingan yang kontekstual, dalam arti Kiai Syekhul tidak membandingkan peran posisi Soekarno dengan Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi lebih kepada membandingkan atau menyandingkan peran revolusi yang dibawa oleh kedua tokoh itu. Sehingga barangkali teman-teman pernah membaca berita kontroversial di masyarakat bahwa salah satu anak Presiden Soekarno dari Ibu Fatmawati, yaitu Sukmawati Soekarno Putri, pernah menyandingkan peran Soekarno dengan Nabi Muhammad. Saya kira itu konteksnya mungkin kita tidak tahu persis apa, tapi kalau kita melihat sejarah, ternyata Kiai Haji Ahmad Syekhul pernah menyatakan hal yang serupa dalam konteks revolusi. Ya gitu, tingkat melakukan perubahan fundamental atau perubahan besar-besaran di dalam masyarakatnya. Saya kira begitu konteksnya, tapi bukan berarti menyandingkan Nabi Muhammad sebagai nabi itu dengan Soekarno, presiden yang manusia biasa. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan agama. Menurut Kiai Syekhul, sepanjang sejarah Islam, sepanjang kita mengikuti sejarah politik di dalam Islam, maka tidak didapati bahwa kepala negara itu dipilih dan menjalankan tugasnya dibatasi oleh waktu 5 atau 10 tahun. Nah, ini menarik juga, ini menarik sekali juga, karena memang kalau kita lihat yang membatasi kepemimpinan para khalifah setelah Nabi Muhammad itu misalnya adalah usianya itu. Jadi batasannya adalah usianya. Kemudian apalagi setelah itu, yaitu politik zaman dinasti, bahkan kekuasaan itu bersifat absolut atau mutlak. Nah, fakta ini lalu dijadikan oleh Kiai Syekhul untuk melakukan argumentasi politik bahwa kepala negara dalam sejarah politik Islam itu tidak pernah ada yang dibatasi masanya. Nah, gitu. Nah, tentu nanti berbeda ini ya konteksnya dengan zaman sekarang. Tapi ini kita bicara fakta sejarah. Kita nanti bisa diskusikan. Menurut Kiai Syekhul lebih jauh, kepala negara dapat menjalankan tugas-tugasnya selama masih memenuhi syarat. Nah, jadi sepanjang syarat-syarat sebagai kepala negara itu masih melekat pada diri seorang kepala negara, maka boleh dia menjalankannya. Itu sampai kapanpun. Ini bermakna bahwa kepala negara itu boleh berkuasa seumur hidup. Dan Kiai Syekhul meyakini bahwa Panglima Besar Revolusi yang tidak lain adalah Presiden Soekarno itu memiliki syarat-syarat yang demikian itu. Nah, ini saya kira poin yang menarik. Kemudian karena mendukung kekuasaan itu bagian dari pertimbangan politik, maka sebaliknya kalau melawan kekuasaan itu bahayanya lebih besar daripada menerima tanpa protes. Artinya memutuskan untuk akomodatif dan menjadi bagian dari orde lama dalam demokrasi terpimpin itu tidak bebas dari protes dari kalangan internal NU sendiri. Tetapi Kiai Syekhul menyatakan bahwa
bahayanya itu lebih besar kalau kita menolak daripada kalau menerima. Itu paling diprotes, kira-kira begitu. Tapi kalau menolak itu bahayanya lebih besar. Barangkali perbandingan dengan Masyumi tadi itu, karena Masyumi tidak mau menjadi bagian dari demokrasi terpimpin, maka harus membubarkan diri, dan kalau tidak membubarkan diri, dicap sebagai organisasi terlarang. Dan kalau dicap sebagai organisasi terlarang itu, maka akibatnya jauh lebih besar. Bukan pada organisasinya, karena kalau sudah terlarang organisasinya berhenti, tapi pada aktivis-aktivisnya itu. Maka cap sebagai anggota organisasi terlarang itu banyak sekali akibatnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nanti mungkin akan mengalami masalah dengan integrasi sosial, masalah dengan membawa diri di masyarakat dan politik dan seterusnya. Nah, oke. Adalah hal yang sia-sia melawan Soekarno yang ketika itu sangat kuat dengan dukungan sepenuhnya dari militer, khususnya Angkatan Darat. Maka bagi Kiai Sehu, oposisi bukan hanya tindakan yang sia-sia, tapi juga sebenarnya lagi-lagi didasarkan pada prinsip dalam usul fikih atau kaidah agama hukum Islam itu, yaitu akhafud dararain, yaitu memilih resiko yang paling kecil di antara dua resiko. Nah, namun yang jelas, apapun yang dipilih oleh partai-partai Islam, menolak atau menerima demokrasi terpimpin, kedua-duanya ternyata sama-sama hancur. Nah, gitu. Sama-sama hancur secara sejarah ini, karena Masyumi lebih dahulu bubar setahun setelah Soekarno mengeluarkan dekret demokrasi terpimpin itu, sementara NU yang sempat menjadi bagian dari kekuasaan demokrasi terpimpin pada akhirnya juga tumbang dari panggung sejarah politik Indonesia modern bersama dengan kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 95. Nah, ini. Nah, teman-teman sekalian, inilah kalau kita berbicara sedikit tentang bagaimana posisi partai-partai Islam pada zaman Orde Baru, ya, pada zaman Orde Baru, yaitu Orde Baru, pada zaman Orde Lama, Nah, kita coba lanjutkan sedikit lagi berkaitan dengan masa-masa yang lebih ini kita akan bicara lebih khusus, bicara tentang zaman ini, Orde Baru. Nah, gitu ya, zaman Orde Baru. Kegagalan pemberontakan PKI itu kemudian memunculkan tokoh yang bernama Soeharto. Kontroversi tentang peran Soeharto di dalam penumpasan G30 SPKI tentu dengan mudah kita bisa dapatkan aksesnya dari berbagai sumber. Tapi dalam hal ini, dalam kaitannya dengan politik Islam, maka hal yang menarik adalah bagaimana Soeharto juga melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak tunggal dan tidak selalu stabil, tidak selalu konsisten berkaitan dengan politik Islam pada zaman itu. Orde Baru ini tentu saja sebagai bagian dari kelanjutan sejarah politik Islam, sejarah politik di Indonesia. Yang agak berbeda adalah berkaitan dengan kebijakan politik. Ketika Orde Baru berkuasa pada masa-masa awal itu, maka Soeharto mengambil 3 kebijakan politik yang sangat populer dengan istilah pertama adalah deparpolisasi, deideologisasi, dan kemudian yang satu lagi adalah depolitisasi. Yang pertama adalah deideologisasi. Itu berkaitan dengan pemberlakuan asas tunggal Pancasila sebagai asas bagi semua organisasi, partai politik maupun organisasi kemasyarakatan menggunakan ini. Karena pada zaman sebelum Orde Baru,
tidak sedikit organisasi-organisasi Islam, termasuk partai-partai Islam yang menggunakan Islam sebagai asasnya. Sementara dengan deideologisasi itu, Soeharto menekankan bahwa kalau partai politik itu ada di Indonesia, organisasi sosial kemasyarakatan itu berada di Indonesia, maka tidak boleh tidak harus menganut atau mengadopsi asas tunggal, yaitu Pancasila. Kemudian deparpolisasi. Deparpolisasi itu adalah sebuah kebijakan untuk melebur partai-partai politik yang sangat banyak pada zaman Orde Lama itu menjadi 3 saja. Yang disebut dengan pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan. Itu adalah fusi atau gabungan dari berbagai partai Islam yang ada pada zaman Orde Lama. Kemudian yang kedua adalah Golongan Karya. Golkar itu adalah partai pemerintah, the ruling party. Kemudian yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia. Belum Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi Partai Demokrasi Indonesia. Dalam hal ini kita bisa melihat perubahan-perubahan. Misalnya P3 itu sudah ada sebagai sebuah partai pada zaman Orde Lama, atau dia menjadi bagian dari partai-partai Islam yang ada pada zaman Orde Lama. Tapi pada zaman Orde Baru, P3 adalah fusi, sekali lagi, atau gabungan dari semua partai Islam yang ada pada zaman itu. Sehingga Masyumi tidak ada lagi, maka sebagian aktivis partai NU bergabung dengan P3, sebagian aktivis partai Masyumi juga bergabung dengan P3. Meskipun belakangan kemudian kita lebih banyak mengidentifikasi P3 itu dengan NU, tapi sebenarnya pada masa-masa awal dulu, pada zaman masa awal Orde Baru, P3 adalah gabungan atau fusi dari berbagai partai Islam. Nah, bagaimana dengan Masyumi? Masyumi sebenarnya memiliki harapan, menyimpan harapan positif terhadap naiknya Soeharto sebagai penguasa baru pada zaman Orde Baru itu. Harapan itu wujudnya adalah mereka berharap supaya terjadi yang disebut dengan rehabilitasi politik. Karena Soekarno sudah melakukan kebijakan yang berakhir dengan pembubaran diri Masyumi tadi itu, maka Masyumi berharap Orde Baru itu menjadi kekuatan politik yang mampu menghadirkan rehabilitasi politik bagi partai Masyumi. Tapi alih-alih memberikan rehabilitasi politik, Masyumi justru mendapatkan perlakuan yang tidak positif pada zaman awal-awal Orde Baru. Sehingga M. Nasir yang pernah menjadi Perdana Menteri pada zaman Soekarno itu menyatakan bahwa Orde Baru memperlakukan Partai Masyumi seperti memperlakukan kucing kurap. Kucing kurap itu berarti saking buruknya perlakuan Soeharto terhadap partai-partai Islam. Kemudian Partai Golkar itu berarti partai khusus yang ya the ruling party lah gitu. Maka partainya pemerintah itu ya ada di situ. Lalu yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia. Menurut saya yaitu adalah kristalisasi atau penggabungan dari berbagai partai yang berideologi nasionalis. Misalnya ada PNI, ada Marxisme dan seterusnya yang tentu pada zaman itu sudah ada pada zaman Orde Lama itu. Maka ini disebut dengan deparpolisasi. Parpol yang sangat banyak kemudian diringkes menjadi 3. 3 ini juga mewakili kelas kelas kekuasaan atau bukan kelas masyarakat yang berbeda-beda. Kelas politik atau kelompok politik tepatnya ya, yang berbeda-beda, yaitu kelompok Islam, kemudian kelompok pemerintah, lalu yang terakhir adalah kelompok nasionalis. Jadi teman-teman sekalian, inilah gambaran sekilas tentang
politik Islam pada zaman Orde Lama dan lebih sedikit kita bicara tadi tentang Orde Baru. Untuk lebih detailnya mungkin akan kita sambung pada periode berikutnya atau pada pertemuan berikutnya.